لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahral mubarakah. Kutiba fihi siyam wa zana fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyyul ulumi wal hikam amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-saumu nisfus sabri. Kitab Asraris Saum, kitab rahasia-rahasia puasa, melanjutkan al-wajibah was sunanil zahirah wal lawazim bi ibsadihi ammal wajibatu zahirah fasittatun. Sebelumnya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat dan karunia-Nya. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Melanjutkan amal wajibatul zahirah. Amal wajibatul zahirah, kewajiban zahir yang ada 6 kemarin, yaitu muraqabah awal syahri Ramadan, yaitu memperhatikan, benar-benar memperhatikan awal Ramadan ini dimulainya kapan. Makanya pemerintah, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia, benar-benar memperhatikan kapan waktunya dimulai puasa. Hilal itu mencukupi untuk memulai puasa, karena memang untuk memulai puasa itu harus dilihat berdasarkan hilal, ru'yatul hilal, dan juga hisab. Dengan dua metode itulah Rasul menyatakan dengan yang pertama, yaitu ru'yatul hilal. Kalau ru'yatul hilal sudah terlihat bahkan oleh satu orang yang adil, yang dapat dipercaya, maka bisa dimulai puasa. Nah, terlebih sekarang di Indonesia dan di negara-negara Islam lainnya dengan peralatan yang canggih itu mampu mendeteksi untuk mengawali puasa dengan hilal yang tampak dengan peralatan yang canggih, dan bahkan bukan hanya di satu tempat, di beberapa tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan juga Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini jamaah sekalian, yang pertama adalah muraqabah awal syahri Ramadan, yaitu benar-benar memperhatikan. Kalau hilal itu tidak tampak, barulah Rasul menyampaikan fa innahum ma'alaikum ikmalu salasina yauman. Maka bahkan untuk menentukan, sama dengan menentukan akhir atau awal akhir Ramadan atau awal bulan berikutnya Syawal, nah itu juga dengan itu. Kalau tidak, metode dengan ru'yah ini tidak terdeteksi, maka menggunakan metode hisab, yang kedua metodenya. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, al-imsak an isali syai'in ilal jauf amdan ma'a dzikri shaum. Kewajiban zahir yang ketiga yaitu al-imsak, menahan, an isali syai'in, sampainya sesuatu, ilal jaufi, ke perut, amdan, dengan sengaja. Nggak usah nanya kalau nggak sengaja, orang nggak sengaja kok ditanya, maksudnya di sini sengaja. Kalau anak-anak yang nanya masih tapi kalau bapak-bapak masih nanya, kalau bagaimana kalau nggak sengaja, lu kan nggak sengaja kok ditanya.
fayufsidu shaumuhu bil akli wasyurbi was-su'ut wal hiknah wa la yufsidu li fasdin wal hijamah. Maka puasanya menjadi batal dengan kesengajaan itu, baik makan, minum maupun melakukan hal-hal yang sampainya sesuatu itu ke dalam perut kita, ke dalam anggota badan kita. Contoh misalkan seperti menghisap air ke hidung. Kalau istinsyar dan istinsak itu kan dalam wudhu itu, makanya dimakruhkan wudhu di siang hari itu dengan berkumur-kumur dan juga menghisap air ke hidung. Dikhawatirkan akan masuk, kemudian dengan kesengajaannya membatalkan puasa. Walau itu kan puasa tidak batal li fasdin wal hijamah, karena fasdu dan juga hijamah. Jadi aman bagi yang terbiasa atau mau melakukan fasdu atau hijamah. Wal iktihal bagi yang biasa pakai celak mata nggak masalah. Wa idkhalil mail, kalau yang biasa pakai celak dan sejenisnya itu boleh-boleh saja, nggak masalah, karena mata tidak sampai ke dalam perut. Wal ihlil wa ma yasilu bi ghairi qasdin, kalau tanpa sengaja hal-hal yang lainnya. Contoh misalkan debu jalanan, audubabin atau lalat yang masuk ya, misalkan ada yang, mohon maaf, ada yang nguap misalkan, kemudian debu masuk, lalat masuk yang nggak bisa kita nggak bisa itu ya, nggak bisa dikendalikan, atau kita udah keduluan lah, tasbiqu ila jawfihi, kita keburuan masuk. Kan biasanya ada beberapa hewan itu ketika kita nguap lah, kalau kita buka mulut itu hewan itu masuk. Wa ma yasbiqu ila jawfihi fil madmadah fala yuftiru illa idza balagal fil madmadah fa yuftiru li'annahu muqassir. Jadi sesuatu yang sudah duluan sampai ke perut tanpa kita sadari atau tanpa kita sengaja, maka fala yuftir, tidak akan membatalkan, kecuali dalam hal wudhu tadi adanya kesengajaan wudhu dengan berkumur-kumur, kemudian ada yang masuk meskipun nggak ada yang sengaja, tapi karena memang sudah dimakruhkan. Oke. Amdan dengan sengaja. Yang keempat, al-imsak anil jima' fa in jama'a nasiyan lam yuftir. Nah, ini agak menarik nih yang keempat. Al-imsak, menahan, anil jima, dari jima, berhubungan dengan pasangan, istri atau suami. Fa in jama'a nasiyan, ini tak garis bawahin yang ini ya. Fa in jama'an, dan jika seandainya atau walaupun jamaah berjima seseorang itu nasian, lupa, nggak ngerti apakah ada orang yang jima itu terus lupaan. Tapi di sini dijawab lam yuftir, tidak membatalkan puasa. Mungkin lebih ke arah mimpi kali ya. Walaupun siang kan nggak batal. Tapi apakah ada orang yang jima itu karena lupa? Kira-kira ada nggak? Ada? Pernah? Nggak, kira-kira apakah ada orang jima itu di waktu puasa? Kalau makan mungkin iya ya. Tapi saya tidak mampu membayangkan. Lupa diri. Ya bisa jadi. Tapi kalau kok jima siang hari, Nafsu lupa. makanya di sini fa'in jamaah. Ya maksudnya apakah ada gitu maksudnya, ataukah karena hilang ingatan. Wa in jama'a lailan aw ihtalama fa asbaha junuban lam yuftir. Nah, ini Pak. Kalau fa in jama'a, dan kalau seseorang itu jima lailan di waktu malam. Malamnya nih, mohon maaf, setelah tadarus misalkan, malam jima, au ihtalam atau mimpi,
mimpi keluar air mani, fa asbaha maka pagi-paginya junuban dalam keadaan junub, lam yuftir tidak batal. Aman ya. Ini tidak berkaitan dengan lupa. Kalau seseorang itu malamnya jima atau mimpi keluar air mani, fa asbaha maka pagi-paginya junuban dalam keadaan junub, lam yuftir tidak membatalkan puasa. Oke. Yang kelima, al-khamis yang kelima, al-imsak menahan anil istimna wa huwa ikhrajul mani qasdan bijima'in au bi ghairi jima'in. Yang kelima, al-imsak menahan anil istimna, yaitu bersenang-senang. Apa sih kalau bahasanya? Maksudnya mohon maaf, kita itu tertarik dengan apa yang ada dalam pasangan kita, sehingga merasa suka, pengen iseng-iseng lah gitu ya. Menahan dari kepengenan untuk, ya kalau di luar puasa mungkin lah, kalau misalkan megang-megang dan lain sebagainya, ini nggak apa-apa ya, mohon maaf, ini kalau memang gamblang ya. Kalau dalam fikih bab ini itu memang ya begitulah adanya gitu ya. Jadi kita juga nggak usah ditutup-tutupin. Yang kelima, al-imsak anil istimna, menahan untuk tidak berbuat tidak senonoh lah dengan istri di luar mohon maaf, di luar hubungan intim. Bisa memegang-megang, bisa nyentuh-nyentuh, bisa mainan. Wa huwa ikhrajul mani, yaitu mengeluarkan air mani qasdan dengan sengaja. Yalah, saya nggak ngomong. Udah dewasa semua kan di sini, nggak ada anak-anak. Bijima'in, istimna itu dalam rangka sesuatu hal yang mampu atau mendorong keluarnya air mani, baik itu dengan menghayal, baik itu dengan melihat video-video yang mengundang syahwat atau gambar yang mengundang syahwat yang disengaja, baik itu bijima'in dengan jima atau bighairi jima atau tanpa atau tidak jima. Fa in dzalika, kalau itu terjadi maka yuftir, membatalkan puasa. Ini hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Karena yang kita khawatirkan saking tidak tahannya di siang-siang kita tertarik dengan lawan jenis sampai halu, sampai terbayang tanpa sadar, kemudian nanti keluar air mani yang kita itu diawali dengan kesengajaan melihat, memegang dan lain sebagainya, baik itu jima maupun enggak, maka fa in dzalika, maka kalau itu terjadi maka batal. Lebih baik hindarin. Oke ya. Wala yuftiru biqablati zaujatihi, dan tidak batal dengan mencium istri. Enggak masalah. Berarti di sini siang hari dengan mencium istri enggak batal, tapi udah sampai situ aja. Jangan sampai merembet kemana-mana. Dengan puasa nyium istri nggak batal, nggak masalah. Wala bimudajatihi, dan tidak mengikuti keinginan itu, atau katakanlah mohon maaf, nyiumnya dengan nafsu misalkan, selama malam yunzil, selagi tidak sampai menimbulkan keluarnya air mani atau air madi, nggak masalah. Jangan diterusin. Kalau sudah sampai situ merasa kok akhirnya terpancing, syahwatnya naik, udah stop. Nanti jatuhnya malah jadi istimna. Lakin yukrahu dzalik, tetapi itu dimakruhkan. Kalau sudah nyium kemudian timbul syahwat, udah stop langsung. Meskipun itu semua walaupun boleh, nggak batal puasanya, tapi masuk kategori makruh. Illa yakuna syaikhon, kecuali itu dilakukan oleh orang tua, syaikhon. Kalau orang tua
rata-rata kan nafsunya sudah bukan hilang ya, udah lemah lah paling. Kita tahu lah, maksudnya yang dengan ukuran orang tua usia tertentu, mohon maaf, mungkin sudah tidak lagi begitu bergairah lah, walaupun dicium oleh pasangan, mungkin tidak begitu sampai dengan naik lah ya. Aman, mungkin aman. Jadi bagi yang tua, insya Allah aman lah. Yang muda ini yang masih semangatnya ini bahaya, perlu direm. Istrinya, suaminya sama-sama ngerem. Takutnya kebablasan. Walaupun itu tidak membatalkan puasa, kalau mencium kemudian timbul syahwatnya dengan pasangan yang halal di siang hari, tapi hukumnya menjadi makruh kalau kemudian menimbulkan syahwat. Illa ayyakuna syaikhon, kecuali itu orang tua yang dimaklum oleh Allah karena mungkin syahwatnya sudah berapa persen sajalah. Au malikan liirbihi, atau tuan kepada hamba sahayanya, misalkan. Nggak tahu kalau zaman dulu tuh bagi pemilik budak itu membolehkan mencium budaknya, misalkan. Kalau baksa ditakbil, nggak masalah dengan menciumnya, tapi watarkuhu aula, hanya sekedar mencium ya, nggak lebih. Watarkuhu, dan meninggalkan itu aula, lebih utama. Walaupun nggak batalin puasa dan itu timbulnya makruh, ditinggalkan akan lebih utama daripada melakukannya. Oke, saya rasa ada yang aman ya bulan puasa, urusan ini ada yang aman. Kalau yang nggak ada lawannya ini aman, ya nggak? Kalau nggak ada lawannya cenderung lebih aman puasanya, lebih terjamin. Yang keenam, terakhir, al-imsak an ikhrajil qai fal istiqa bi yafsudu saum wa in zira'ahul al-qai lam yufsidu saumuhu. Yang keenam, yang terakhir, syarat wajib zahirnya yaitu menahan dari mengeluarkan muntah, gitu ya, mengeluarkan, ikhraj, mengeluarkan. Jadi kalau muntah dengan sendirinya nggak masalah, misalkan sakit ataupun naik kendaraan mabuk, misalkan mabuk darat, laut, udara dan lain sebagainya, maka kalau memang mabuknya itu normal karena pusing keluar sendiri nggak masalah, asal jangan dimuntah-muntahin. Ini ternyata muntahin dengan sengaja itu membatalkan puasa. Fal istiqa yafsudus saum, adapun muntah itu membatalkan puasa. Wa in dira'ahu, walaupun sudah terlanjur, walaupun muntah itu sudah terlanjur, tapi kalau dengan sengaja itu batal. Nah, kecuali wa in dira'ahul qai lam yufsidu saumuhu, kalau kecuali muntah itu keluar dengan sendirinya, sudah terlanjur keluar tanpa adanya kesengajaan, lam yufsidu saumuhu, tidak akan membatalkan puasanya. Wa idza talagha bi khadimatin min halqihi aw sadrihi lam yufsidu saumuhu, atau misalkan muntah itu baru sampai dengan bihamatin min halqihi, baru sampai tenggorokan. Kan ada tuh pernah muntah sampai udah naik nih dari perut sudah sampai ke dada atau sampai ke tenggorokan. Lam yufsidu saumu, tidak membatalkan puasa, rukhsatan, sebagai keringanan, bentuk rukhsah, dispensasi. Li umumil balwa bihi, karena umumnya ujian itu atau umumnya orang yang sakit misalkan atau apa, mengalami hal apa yang membuat dia muntah, itu kalau baru sampai ke tenggorokan, baru sampai ke perut, meskipun dia sengaja belum sampai keluar, itu aman puasanya. Lam yufsidu saumuhu, enggak batal puasanya, jadi aman. Ila ya bikali ahli baca wusulihi ila fihi,
Kalau kecuali kalau sudah sampai ke mulut, fa innahu yuftiru inda zalik. Kalau sudah sampai ke mulut, muntah nih, sengaja dia muntah-muntahin. Apalagi kalau metode untuk muntahin itu kan gampang tuh. Mulutnya dimasukkan jari, itu nanti akan gampang. Terlebih kondisi kita sedang kondisi nek, itu sakit, nanti muntah gampang. Nah gitu. Kalau belum sampai mulut, itu nggak batal, masih aman. Karena dikhawatirkan gini, mungkin ya, di sini sampaikan, dikhawatirkan itu kalau muntah itu Pak, ada sesuatu yang ketelan lagi, ya kan? Ada sebagiannya ketelan lagi, sesuatu yang sudah keluar kemudian ketelan lagi, itulah yang membatalkannya begitu. Ya biasanya mengalami lah kalau muntah itu pasti ada entah itu, ini nggak usah jelasin, entah itu airnya atau entah itu rasa-rasanya, itu pasti ada saja yang kebawa ke dalam lagi, yang ini yang membatalkannya. Oke, kali ini jamaah sekalian, untuk hal muntah ini aman bagi yang tidak disengaja, muntah alami, dan yang ataupun ada unsur kesengajaan tapi nggak sampai melewati tenggorokan ke atas, nggak sampai mulut, baru sampai sini masih aman. Oke ya. Baik, pagi ini wajibatul zahirah, yaitu kewajiban zahir untuk kita menyambut bulan puasa kita dengan ada 6 tadi. Untuk yang pagi ini dari 3, menahan dari sampainya sesuatu ke perut, ke dalam perut dengan kesengajaan, terus menahan dari jima dan jima malam hari, kemudian paginya dalam keadaan junub, itu nggak masalah, baik jima maupun mimpi keluar mani, terus mimpi bersetubuh lah ya, paginya dalam keadaan junub nggak masalah. Terus yang kelimanya yaitu menahan dari senang-senang atau bercumbu, ini nggak boleh, walaupun itu nggak keluar mani, ini nggak boleh bercumbu. Yang keenam, yang terakhirnya tadi, yaitu menahan untuk tidak muntah. Jadi saya rasa bagi yang orang-orang yang tidak memiliki pasangan, sebenarnya garansi lebih aman ya untuk hal ini. Ya tapi bukan begitu, kita alhamdulillah baik yang memiliki pasangan maupun yang enggak memiliki pasangan, mudah-mudahan sama-sama Allah hindarkan dari bercumbu di siang hari dan hal-hal yang kemudian tadi membatalkan puasa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.